Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati ta'lim wa ta'allum wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Saudara-saudara yang saya muliakan dirahmati Allah, materi kita pada hari ini yaitu masih berkaitan dengan fiqhul asma'il husna. Artinya bagaimana seorang muslim bisa memahami dengan tepat, dengan benar setiap nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, atau yang lebih kita kenal dengan Asma'ul Husna. Nah, di antara 99 nama ini kita sudah pernah membahas tentang kata Allah pada beberapa minggu yang lalu. Kemudian kata Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, kemudian Ar-Rabb. Nah, sekarang kita tiba pada pembahasan tentang Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Al-Khaliq dalam bahasa Arab itu artinya pelaku atau subjek. Khaliqu atau Al-Khaliqu itu artinya yang menciptakan, pelaku perbuatan, Al-Khaliq. Kemudian yang berikut Al-Khallaq. Al-Khallaq itu artinya yang maha menciptakan sehingga ciptaannya itu hampir-hampir sulit kita pahami. Artinya kalau tadi Al-Khaliq pencipta, Al-Khallaq maha pencipta. Ya. Jadi Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Khallaq begitu banyak ciptaannya sehingga manusia tidak dapat mengetahui apa semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bisa mengelompokkannya pada beberapa bentuk ciptaan. Ada namanya ciptaan alam nyata. Ya kita inilah. Ada juga ciptaan yang tidak nyata tapi wujud. Nah, itu alam gaib namanya. Ada juga ciptaan yang ketiga, tidak nampak tapi terasa, seperti angin. Angin tidak kelihatan bentuk dan rupanya, tapi terasa hembusannya. Nah, itu disebut dengan bentuk-bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ulama di dalam memahami setiap nama-nama Allah tersebut. Waqad warada ismullahi al-khaliqu fil Qur'anil Karim fi iddati mawadhi'ah. Telah disebutkan nama-nama Allah, nama Allah Al-Khaliq itu dalam Al-Quran pada banyak tempat. Maksudnya banyak ayat yang membicarakan tentang Al-Khaliq, arti Al-Khaliq. Di antaranya seperti firman Allah pada Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Allah mengatakan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Dialah Allah
Al-Khaliq, ya, yang telah menciptakan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qauluhu Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yaitu pada Quran surah Az-Zumar ayat 63, 62. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu khaliqun. Dialah yang menciptakan kulli syai'in, semua apa saja yang terlihat maupun yang tidak terlihat, Allah yang menciptakan. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan semua yang diciptakan oleh Allah tersebut, Allah lah yang mengurus, mengatur, menjaga, memelihara, melanjutkan, mematikan, menghidupkan dan sebagainya. Jadi Allah punya kekuasaan itu, mampu mewujudkan, mampu juga menghilangkan. Nah, itu kata Khaliq, ya. Kemudian ada lagi kata Al-Khalaq. Nah, itu yang maha menciptakan, sehingga semua ciptaan itu yang wujud maupun yang tidak wujud, sifat Al-Khalaqnya itu, sehingga manusia tidak dapat mengetahui apa saja yang sudah Allah ciptakan. Yang baru orang tahu, yang orang lihat, atau yang orang sudah pelajari. Tapi yang orang belum tahu dan orang belum lihat, orang tidak tahu. Ya, seperti contoh, kemarin kita di dunia ini sedang dilanda COVID-19. Orang tahu bahwa COVID ini penyebabnya virus yang diidentifikasi dengan nama COVID-19. Tapi hanya orang-orang tertentu yang mengetahui sifat, bentuk, dan cara kerja virus ini. Nah, itu yang disebut dengan para virologi, ahli-ahli virus. Tapi kita bisa melihat dampaknya. Makhluk ini tidak wujud secara kasat mata, kecuali dengan menggunakan teknologi yang canggih, baru bisa melihat bentuk dan rupa daripada makhluk ini. Tapi apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini ternyata berdampak pada yang nyata, sehingga ada manusia yang sehat tiba-tiba sakit dan meninggal akibat virus tadi. Ini semua ciptaan Allah. Allah yang menjadikan, Allah pula yang memusnahkannya. Nah, oleh sebab itu, ketika Anda bertanya, bagaimana Allah mampu menciptakan segala sesuatu itu? Apakah Allah membutuhkan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu? Seperti contoh, kita ingin menciptakan atau ingin membuat rumah. Tentu banyak hal yang harus kita persiapkan. Pertama, kita harus punya uang. Yang kedua, kita harus punya lahan. Yang ketiga, kita harus punya material bangunan. Yang keempat, kita harus punya kemampuan untuk membuat rumah. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk membuat rumah, kita bisa menggunakan jasa tukang. Nah, berarti saya atau Anda yang ingin membuat satu rumah membutuhkan selain daripada kita. Kita butuh tukang, kita butuh material, kita butuh lahan dan sebagainya. Itulah kita manusia. Saling membutuhkan. Tapi Allah tidak demikian. Bagi Allah ketika dia ingin menciptakan, cukup ia mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, jadilah. Allah tidak butuh siapa-siapa. Nah, itu sehingga disebut Al-Qayyum, sifat af'aliyahnya Allah, sifat perbuatannya Allah. Sehingga ketika Allah menghendaki, kun, jadi. Nah, ada yang terjadi secara spontan, ada yang terjadi berdasarkan urutan atau fase. Kun, jadilah engkau seorang anak dari seorang ibu dan ayah. Maka ada proses. Ya, ada proses. Tapi ketika Allah ingin menjadikan sesuatu dengan spontanitas, maka Allah cukup berkata, kun. Maka apa yang Allah kehendaki terwujud saat itu. Seperti contoh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Allah ingin menciptakan Adam, maka Adam dibuat desainnya oleh Allah. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Dengan itulah Adam hidup. Ya kan? Tapi ketika Allah ingin menciptakan roh-roh, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah roh-roh tersebut.
sesuai dengan rencana dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, summa inna khalqallahi li hadhil makhluqat lam yakun lahwan au abathan au la'iban. Kemudian dia mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk ini, Allah tidak pernah menciptakan itu lahwan, sekedar hiburan, au abathan, atau sekedar gurauan, au la'iban, atau sekedar main-main. Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan untuk cari hiburan, ya, untuk sekedar senda gurau atau sekedar main-main. Tidak. Dari mana kita ketahui bahwa Allah itu menciptakan makhluk itu dengan serius dan sungguh-sungguh, tidak ada unsur main-main, tidak ada unsur coba-coba. Dalam firman-Nya dikatakan adalah pada Quran surah Al-Anbiya ayat 17 ayat 16 sampai ayat 17. Dengarkan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti ciptaan yang ada di langit dan ciptaan yang ada di bumi dan yang ada di antara keduanya. La'ibin, dengan main-main, tidak. Allah tidak menjadikan sesuatu itu sekedar untuk main-main. Kadang kan kita kan manusia juga kadang-kadang tidak bermaksud menciptakan. Tidak bermaksud membuat. Tapi karena main-main jadi. Contoh dengan harim. Orang kan rencana bikin anak dengan harim. Tapi karena mau suka senda gurau main-main anggap sebagai hiburan, tiba-tiba terciptalah apa itu? Makhluk yang disebut janin di luar pernikahan. Nah, itu bedanya Allah dengan manusia. Allah tidak pernah main-main. Ketika Allah ingin menjadikan, Allah langsung mengatakan terjadilah. Entah itu langsung atau entah itu melalui proses. Bisa dipahami ini? Kemudian kata khaliq atau al-khaliq itu artinya Allah menjadikan sesuatu itu belum ada yang sebelumnya. Berarti ciptaan baru. Dia bukan limited edition, dia bukan new era, atau dia bukan the next generation, bukan. Dia tercipta, tidak ada contoh sebelumnya. Ketika Allah ingin menjadikan langit dan bumi, saat itulah Allah jadikan langit dan bumi, dan tidak ada langit dan bumi sebelum langit dan bumi yang Allah ciptakan. Itu kata khalaqa. Menciptakan sesuatu yang baru. Tapi ketika Allah mengatakan ja'ala, nah, ja'il, itu maknanya dalam bahasa Indonesia juga hampir sama, menjadikan. Tapi ada perbedaan antara khalaqa dan ja'ala. Ketika Allah mengatakan khalaqa, tadi itu, ciptaan itu tidak ada ciptaan yang semisal itu sebelumnya. Tapi ketika Allah mengatakan seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin ja'il, menciptakan, menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah, kata menciptakan, Allah menggunakan kata ja'ilun, bukan khalikun. Jadi faham? Itu menunjukkan bahwa perbedaan secara signifikan antara kata khalaqa dan ja'ala ada. Walaupun terjemahannya sama, yaitu sama-sama artinya menciptakan, menjadikan. Tapi perbedaannya, kalau khalaqah Allah ciptakan tidak ada contoh, langsung jadi. Kalau ja'ala sudah ada sesuatu yang Allah sudah ciptakan sebelumnya, kemudian Allah menciptakan yang new era, yang prototype yang baru. Nah, contoh. Ini contoh. Ketika Allah jadikan monyet memiliki kemiripan secara fisik dengan manusia untuk beberapa hal, ya.
Ketika Allah menjadikan manusia, ada kemiripan tidak antara monyet dengan manusia? Untuk beberapa hal. Seperti dia punya 5 jari, dia makan seperti manusia, ya. Dia kemudian mempunyai kecerdasan lebih tinggi daripada hewan-hewan lainnya, walaupun tingkat kecerdasannya tidak bisa menyamai kecerdasan manusia. Tapi Allah jadikan monyet misalnya lebih dahulu, ini contoh ya, ketika Allah jadikan monyet, malaikat lihat, ini monyet ini, mereka ini hanya tahu makan, minum, ya, dan sebagainya. Allah bilang, saya mau ciptakan sesuatu, waalaikumsalam, sesuatu yang mirip monyet, tapi lebih lengkap dan lebih sempurna. Limited edition. Bisa paham ini? Allah ingin, mari Pak Imam, mari, sini. Tapi Allah ingin menjadikan yang lebih, sini Pak Imam, ya, yang lebih. Makanya ada tidak perbedaan secara gamblang dan secara nyata antara monyet dengan manusia? Ada tidak? Banyak kan? Banyak. Tapi kalau ditanya, ada tidak persamaan antara monyet dengan manusia? Ada beberapa hal. Ya, punya jari yang mirip, ya. Cara berjalannya hampir mirip seperti orang utan, ya, dan sebagainya. Kemudian, apakah manusia punya kemampuan berpikir? Punya. Apakah manusia punya kreativitas untuk menciptakan? Punya. Apakah manusia punya keinginan untuk lolos dari kesulitan? Punya. Hal-hal itu adakah terdapat pula pada monyet? Tidak. Makanya banyak kalangan ilmuwan membantah teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia, ya, berasal dari monyet yang melalui sebuah evolusi berjuta-juta tahun atau beratus-ratus tahun, maka terjadilah perubahan dari monyet berubah jadi manusia. Ada satu pertanyaan sedikit. Kalau memang benar manusia itu berasal dari monyet, kenapa monyet sampai hari ini tidak pernah berubah jadi manusia? Kalau memang manusia berasal dari monyet, berarti monyet sudah tidak ada lagi di hutan. Sudah jadi manusia semua. Betul tidak? Masa perubahan itu terjadi cuma per kelompok atau per jenis, per spesies? Tidak. Karena terbukti manusia. Manusia ketika dia jadi manusia, maka apa yang terjadi? Tetap manusia yang punya kemampuan berpikir, memahami, berkreasi, dan sebagainya. Walaupun dia berbeda-beda ras. Ada namanya Kaukasoid, itu orang Eropa, ya, Timur Tengah, itu bermata biru, hijau, dan sebagainya. Tapi ada golongan kedua, ras kedua, namanya Mongoloid. Ya, ini kita orang-orang Asia, Mongoloid. Dan ada lagi ras yang ketiga, namanya Negroid. Nah, itu tuh orang Afrika, Papua, dan sebagainya. Tapi tetap punya kemampuan yang sama antara satu ras dengan ras yang lain, ya toh? Sehingga kita tidak melihat secara fisik bahwa orang Eropa itu, ya, tinggi, besar, putih, berbulu-bulu dari rambut sampai kaki. Tidak kan? Demikian juga orang Asia, Mongoloid. Tidak ada kita melihat mereka itu berbulu-bulu seperti monyet dari kepala sampai kaki. Begitu juga orang Afrika. Oke? Tidak ada orang lihat mereka menyerupai yang namanya manusia. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa kata Al-Khaliq, Allah menciptakan itu, berarti ketika Allah ciptakan, ini saya ciptakan, maka tidak ada bentuk sebelumnya. Tapi ketika Allah mengatakan, saya ingin menjadikan manusia, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, berarti Allah jadikan Adam ini, oke, ada makhluk-makhluk yang memiliki kemiripan dan kesamaan seperti manusia walaupun tidak secara keseluruhan. Bisa paham ini? Tidak secara keseluruhan. Contoh,
ulama mengatakan, ulama ahli bahasa, ketika Allah menyebut kata ja'il, ja'il menciptakan, itu artinya Allah lebih memfokuskan kepada manfaat. Manfaat. Contoh pada Quran surah Al-Furqan ayat 54. Quran surah Al-Furqan ayat 54. Allah mengatakan begini. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran wa faja'alahu nasaban wa sihran. Al-Furqan ayat 54. Dialah Allah, tadi dia gunakan itu tadi, khalaqa. Dialah Allah yang menjadikan basyar. Dari apa? Minal ma', dari air. Allah, dia Allah yang menjadikan manusia dari air. Kemudian setelah terbentuk manusia, sudah jadi manusia dari air tadi, Allah jadikan kemudian berubah menjadi manusia. Allah mengatakan faja'alahu nasaban wasihran. Setelah terbentuk, disitulah Allah jadikan manusia bernasab dan berkerabat. Bernasab artinya ada orang tua, ada anak, ada orang tua, ada kakek, ada nenek. Itu nasab namanya. Ya tahu? Seperti ketika Allah jadikan Nabi Adam, maka kemudian lahir anak keturunannya. Nah, setelah berkembang biak anak keturunannya ini, terjadi kawin mawin dari satu jenis yang sama, yaitu manusia. Sehingga kita tidak pernah dapati ada manusia kawin dengan monyet, ada manusia kawin dengan gorila, karena bukan spesiesnya. Nah, jadi ketika Allah menjadikan manusia, dia terpecah-pecah menjadi beberapa ras. Dari situlah lahir keinginan manusia untuk lebih dekat secara emosional. Maka terjadilah kekerabatan, sihran, perkawinan. Sehingga ketika saya kawin dengan sepupu, ya, perkawinan itu sah walaupun hubungan kerabatnya dekat. Oke? Tapi berbeda pokok. Pokok di sini berarti kita satu kakek, ya. Tapi lain bapak. Lain bapak artinya kakek ini punya anak dua, ya. Yang sana punya anak ente, yang ini punya anak Ana. Yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Bapak bersaudara dengan dari satu kakek dan nenek. Maka generasi keduanya itu sepupu kawin dengan sepupu. Nah, itu sihran namanya. Artinya kekerabatan. Jadi sihir itu artinya ipar. Bisa dipahami ini? Kemudian ketika Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan langit dan bumi tidak main-main. Saya ulangi, Allah jadikan langit dan bumi tidak main-main. Kalau seandainya langit dan bumi ini Allah jadikan main-main, dari awal sudah rusak ini langit dan bumi. Saya kasih contoh. Anda pernah mendengar yang namanya atom. Atom adalah partikel terkecil yang pernah ditemukan oleh manusia melalui penelitian laboratorium. Ini atom dipahami oleh ilmuwan pada waktu itu adalah merupakan unsur material pertama, itu pada waktu itu ya, unsur material pertama yang membentuk materi-materi yang ada. Contoh, ikatan-ikatan atom ini berkumpul. Ya, ketika berkumpul membentuk apa yang disebut dengan misalnya sel. Ya, sel. Sel-sel ini kemudian berkumpul lagi. Jadi atom berkumpul jadi satu sel. Ya, atom yang lain juga berkumpul jadi satu sel. Nah, sel-sel ini kemudian berkumpul lagi. Berkumpul lagi membentuk materi yang lebih besar lagi. Dari sel lahir otot, lahir daging, tercipta tulang. Dari ini kemudian dia berkumpul lagi membentuk satu kesatuan di dalam sebuah proses rahim, maka jadilah janin. Saya paham ini?
Ternyata setelah kemajuan teknologi berkembang, teknologi ini berkembang, yang didapati adalah, oh ternyata atom itu bukan material terkecil, Pak. Atom itu bukan material terkecil yang membentuk materi-materi yang ada. Ada namanya subatom. Subatom inilah yang berkumpul membentuk atom. Penemuan lebih canggih lagi mengatakan, oh ternyata tidak. Subatom ini juga terbentuk daripada benda yang lebih kecil. Namanya helium. Ya. Kemudian helium ini terbentuk lagi daripada benda-benda materi yang lebih kecil lagi. Yang lebih kecil lagi. Ya, sebut foton. Ya. Foton ini juga ternyata masih bisa dipecah lagi. Dia terbentuk lagi daripada materi-materi yang berikut. Sehingga para ahli fisika abad sekarang mengatakan, kami belum menemukan yang lebih kecil lagi daripada yang disebut quark. Quark adalah materi terkecil yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop super. Mikroskop yang sangat canggih yang mampu melihat benda terkecil itu adalah quark namanya. Saya paham. Jadi boleh dikata ini quark ini hampir-hampir tidak wujud. Hampir-hampir tidak wujud. Saking halusnya. Oke? Saking halusnya sehingga para ilmuwan belum bisa pecah lagi ini quark ini. Apakah masih bisa dipecah lagi? Pertanyaannya satu. Kalau makhluk yang hampir tidak wujud ini bisa membentuk makhluk materi-materi yang ada. Quark berkumpul menjadi isotop, isotop berkumpul menjadi helium, helium berkumpul menjadi inti atom menjadi subatom, subatom menjadi atom, atom menjadi sel, menjadi partikel, jadi dan sebagainya. Kemudian molekul-molekul ini mulai membentuk jaringan-jaringan berbeda. Sehingga ada yang menjadi daging, menjadi manusia, ada yang menjadi besi, ada yang menjadi kayu, ada yang menjadi batu. Tergantung jumlah susunan daripada jenis atomnya. Dalam ilmu fisika itu dijelaskan dengan gamblang. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Allah, Tuhan yang kita sembah, yang kita imani ini, mampu menciptakan makhluk yang hampir-hampir tidak wujud, kira-kira bagaimana maha halusnya Allah? Pikirkan saja. Kira-kira bagaimana maha halusnya Allah? Anda saja mau bikin lukisan manusia, Anda harus pakai kacamata, pakai kaca pembesar, mau bikin sampai dia petai lalat kecil, sampai dia pisah. Berarti Anda punya fokus tidak? Anda serius tidak? Anda main-main atau serius? Untuk mendapatkan gambar yang maksimal. Demikian pula Allah menjadikan alam semesta. Allah tidak main-main. Ketelitian inilah yang menjadikan sempurna ciptaan Allah. Saya paham? Itu sebabnya Allah mensifatkan dirinya itu dengan kata Al-Latif. Tuhan yang maha halus, maha lembut. Saking halusnya Allah itu, sampai yang tidak bisa terlihat oleh manusia pun Allah tahu. Karena dia yang ciptakan. Ternyata yang dari yang paling hampir-hampir tidak wujud ini, dia bisa membentuk menjadi yang tampak hampir tanpa batas, alam semesta. Alam semesta. Sekedar informasi. Jarak bumi dengan bulan, jarak bumi dengan bulan itu 150 km. 150 km. 150.000 km dari bumi ke bulan. Nah, dari bumi ke matahari itu jaraknya berapa? 300 juta kilometer. Jarak matahari ya dengan pusat galaksi itu triliun kilometer. Jadi begini.
Contoh, ini bumi, ini bulan, ini matahari. Oke? Matahari ini dikelilingi oleh bumi dan planet-planet yang lain. Ada namanya Mars, Jupiter, Merkurius, Venus, dan yang paling jauh dari matahari adalah Pluto. Saudara tahu berapakah tingkat kedinginannya Pluto? Pluto itu di atas 360 derajat minus, di bawah nol. Makanya Quran kasih informasi bahwa air tidak dibuat di bumi. Air berasal dari langit, bukan dari awan. Allah juga menginformasikan kepada manusia 1443 tahun yang lalu bahwa besi tidak dibuat di bumi, tapi besi dibuat di luar angkasa. Kenapa begitu, Ustadz? Ada ayat yang bilang, dan ilmuwan hari ini membuktikan kebenaran ayat itu. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an, dan dialah Allah yang menurunkan air itu dari langit. Satu. Kemudian dia juga mengatakan, dan dia pula lah Allah yang telah menurunkan besi dari langit. Ya, tapi kan kenyataan, Ustadz, air itu kan di lautan, di sungai, di sumur. Satu. Kan kenyataan juga membuktikan bahwa partikel-partikel atau mineral-mineral besi itu kan ditemukan melalui galian tambang. Kita hanya melihat apa yang ada sekarang, tapi kita tidak pernah melihat proses yang terjadi miliaran tahun sebelumnya. Artinya, ketika Allah menjadikan langit dan bumi selesai, bumi belum bisa ditempati oleh makhluk hidup apapun. Bumi masih dalam keadaan panas membara. Panas membara. Dengan kuasa dan izin Allah, Allah telah jadikan Adam untuk menempati bumi. Nah, Allah sudah jadikan kadar ketentuan bahwa Adam dia hanya bisa hidup dengan oksigen. Adam hanya bisa hidup dengan makanan-makanan yang tumbuh dari tanah. Seperti orang ini sekarang. Tapi persoalannya di bumi belum ada semua itu. Belum ada oksigen, belum ada tanaman, semua belum ada. Maka sebelum Adam tercipta, Allah mempersiapkan bumi untuk ditempati oleh manusia. Bagaimana caranya? Karena bumi baru tercipta, masih membara. Usia bumi, Pak, informasi ilmuwan antariksawan, itu usia bumi sekarang ini 4,5 miliar tahun. DP usia bumi ini. Berarti 4,5 miliar tahun ini bumi baru tercipta. Penciptaan itu dari Big Bang, ledakan besar. Kemudian terpencar. Allah persiapkan. Caranya bagaimana? Saya kasih gambaran dulu. Tadi ini bumi. Ini bulan. Bulan ini berputar mengelilingi bumi. Rotasi namanya berputar. Dia berputar, dia juga berputar begini. Sambil berputar dia mengelilingi bumi. Bumi yang diputari juga punya rotasi, dia juga berputar di porosnya. Jadi semua berputar. Bagaimana cara berputarnya? Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Bukan begini, Pak, bukan arah jarum jam. Kiri ke kanan. Begitu juga bulan, berputar juga dari kiri ke kanan. Sambil berputar dia mengelilingi bumi. Bumi juga begitu. Sambil dia berputar juga. Dan dalam putaran ini mereka berputar sambil berputar mengelilingi matahari. Matahari juga berputar pada porosnya. Nah, matahari punya benda orbit yang kita sebut dengan planet-planet tadi itu, Merkurius, Mars, Pluto dan sebagainya. Mereka berputar masing-masing pada porosnya, matahari juga itu, dan ternyata matahari dengan orbit, dengan benda-benda orbitnya
sedang mengelilingi galaksi. Nah, jadi ini galaksi, ini matahari, sudah lengkap dengan benda-benda orbit, berputar dorang, mengelilingi. Mengelilingi apa? Pusat galaksi Bima Sakti. Ingat saudara, matahari ini dengan benda-benda orbit planet-planet tadi itu hanya 1 dari triliun benda-benda angkasa yang mengelilingi galaksi. Oke, jadi orang cuma 1. Ini bumi sudah lebih kecil, secara otomatis mengelilingi galaksi. Ternyata yang seperti matahari dan bumi ada triliun jumlahnya planet-planet seperti itu yang sedang mengelilingi pusat galaksi. Subhanallah, perputaran ini terjadi terus-menerus sambil menjauh dari pusat ledakan. Jadi orang ini sementara berjalan, orang ada duduk yang begini, bumi sementara berjalan. Tahu berapa kecepatan bumi sedang jalan sekarang ini? Sedang menjauh. Sedang menjauh. Jadi waktu terjadi Allah ciptakan, bang, ada ledakan. Ledakan ini terbentuk debu-debu. Debu-debu benda, debu-debu materi. Debu-debu ini yang menjadi bumi. Debu-debu ini yang jadi matahari. Oke, sambil berputar. Ketika menjauh begini, itu yang disebut dengan langit meluas. Paham? Langit meluas. Perluasan ini mereka mengelilingi, berputar. Itu yang Quran mengatakan, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sabbaha itu dalam bahasa Arab artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang berenang disebut as-sibah. As-sibah artinya berenang. Jadi kalau dia berenang dari sini, berarti dia sedang menuju ke sini. Maka itu yang dimaksud dengan Sabbahalillahi ma fis samawati. Bertasbih apa yang di langit dan yang di bumi. Artinya dia berputar, mengelilingi. Dari satu tempat dia bergerak ke tempat yang berikut. Itu ayat dipahami oleh para ilmuwan. Di ayat yang lain Allah bilang, dan tidak ada yang mengerti tasbihnya makhluk-makhluk ini kecuali Allah. Artinya Allah yang tahu bagaimana bentuk mereka itu mengelilingi tadi. Ternyata galaksi Bima Sakti ini hanya 1 daripada triliun galaksi-galaksi yang sedang mengelilingi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana besar tuh alam? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Dia yang menciptakan yang besar-besar, tapi Allah lebih besar daripada apa yang diciptakan oleh Allah. Anda bisa bayangkan kebesaran Allah dengan kemahahalusannya Allah. Boleh bayangkan ini? Bisa pahami? Jadi jangan pernah main-main dengan Allah. Karena Allah menjadikan Anda dan saya tidak pernah main-main. Sekecil apapun yang terselip di hati, Allah lebih tahu daripada dirimu sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Quran. Dan kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya sekalipun. Bisa dipahami ini? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau so setengah mati ini mengerti ini? Ini cuma yang orang yang bertanya ini cuma 2. So mengerti dan yang mengerti. Hah? Semangat dan yang mengerti. Kemudian saya katakan bahwa ketika Allah menciptakan, itu Allah menciptakan, perhatikan pada ayat ini ya. Allah mengatakan begini, hal min khaliqin gairullah, apakah Allah yang menciptakan ini ada selain Allah? Orang tidak bisa membuktikan atau tidak bisa mengatakan bahwa ada Allah selain Allah. Sekarang saya dengan Rocky sama-sama punya kekuasaan, sama-sama menguasai ilmu. Kira-kira orang mau sama pendapat atau akan berbeda? Ada 1-2 yang sama, tapi pasti lebih banyak beda. Allah mengatakan juga demikian. Bila di dunia ini, di alam ini ada Tuhan selain Allah,
la fasadata, kata Quran, maka ciptaan ini semua akan hancur. Karena ini mau begini, saya mau begini. Otomatis. Ya toh? Itulah salah satu dalil yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maka kita tidak pernah mendapatkan matahari terbit di sebelah barat, terbenam di sebelah timur. Karena hanya satu yang mengatur. Dia menetapkan ente matahari harus terbit di timur jam sekian dan terbenam jam sekian di barat. Dan itu tidak boleh dirubah. Sepaham? Berarti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita rasakan nikmatnya, Tuhan yang kita rasakan karunia-Nya, Tuhan yang kita jauhkan dari kehidupan kita. Betul? Dari mana buktinya bahwa Tuhan itu kita jauhkan dari hidup kita? Karena kita lebih banyak mengurus dunia daripada mengurus ibadah. Kita lebih banyak membuang waktu, tenaga, pikiran hanya untuk urusan ciptaan, dan kita melepaskan diri dari yang menciptakan. Maka yang menciptakan mengatakan, lakukan apa yang kau mau, nikmati yang kau inginkan, tapi aku pencipta mempunyai perhitungan dan waktu tersendiri untuk orang berhitung-hitung. Nah, yang ditakuti itu hari perhitungan. Karena Allah itu, dia punya sifat itu al-muhtasib, yang sangat teliti perhitungannya. Sedangkan dia menciptakan saja sudah begitu teliti, sempurna, bagaimana dia breaking? Anda tahu kenapa kita salat berjamaah kita menyebut dengan kata ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Salat berjamaah. Tapi ketika salat sendiri tidak boleh dirubah, tetap kata kami. Oh, kalau berjamaah ihdinas siratal mustaqim. Kalau sendiri ihdinis siratal mustaqim. Tidak boleh begitu. Karena apa? Ini kelompok bagian, ini kelompok person, ini kelompok bagian. Salat berjamaah kelompok person, komunitas. Salat sendirian kelompok bagian. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sembahyang berjamaah, ada imam, ada jamaah. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 100, tetap orang per orang. Yang berkumpul dalam satu waktu untuk sholat berjamaah. Betul tidak? Jadi kalau dia gunakan kata kami, cocok tidak? Cocok. Sekarang ketika dia bersendirian, sholat munfarid, sendirian. Tetap Allah mengatakan, jangan rubah itu kalimat. Tetap ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi saya semua sendiri. Dengar baik-baik. Dalam Quran Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentang itu. Karena sesungguhnya pendengaran, berarti telinga, penglihatan, mata, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bagian-bagian itu akan ditanya satu-satu oleh Allah. Akan ditanya satu-satu oleh Allah. Itu makanya ketika sholat sendirian, ihdinas siratal mustaqim, kita ucapkan, lidah ucapkan, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Mata mengatakan demikian, telinga mengatakan demikian, tangan mengatakan demikian, kaki juga mengatakan demikian. Itu namanya bagian-bagian berhimpun sehingga masing-masing ada perhitungannya sendiri-sendiri. Itu ayat pertama. Ayat kedua, al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulutmu terbungkam, tapi tanganmu bicara, kakimu bersaksi. Jadi ternyata kalau orang sudah di yaumil hisab, Allah bukan tanya, "Hei fulan," seperti di pengadilan. Saudara terdakwa. Oh, tidak begitu. Allah tidak begitu. Allah tanya tangan, bersaksilah. Telinga, bersaksilah.
Kita punya tubuh ini semua bersaksi. Makanya Quran mengatakan, dirimu sudah cukup jadi perhitungan. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Sebenarnya Allah tidak butuh saksi-saksi, tidak butuh itu kitab amal. Tapi Allah ingin supaya komplit sehingga tidak ada yang komplain. Sepaham? Ketika Allah mau berhitung, Allah bilang sudah, begini je dulu. Ngana dia yang je dulu? Ini. Al-yawma nakhtim, ngana diam. Biar nanti itu yang lain-lain bicara. Baru mulai tangan bilang, iyo, kita yang memang ada tanda tangan itu. Kaki bilang, iyo, kita kok sebenarnya mau, cuma karena hati ini dia paksa. Suka sekali mau ambil orang punya, terpaksa kita berjalan. Hati bilang, iyo, kita lagi suka sekali karena kita coba pikir kalau begitu kita kaya. Oh, diserahkan di otak. Semua saling tuduh menuduh sehingga Quran mengatakan, waqala, ketika itu Allah berfirman, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan kalian berdebat di depanku, kata Quran. Kata Allah, bukankah dulu telah kami beri peringatan kepada kalian masing-masing? Bersedekah dengan tangan kananmu, tangan kirimu tidak tahu. Lihatlah yang baik, ambil hikmahnya. Dengarkan yang baik dan ikuti yang baik. Berfikirlah yang jernih, melahirkan pikiran yang sehat. Makanlah yang halal untuk melahirkan jiwa yang sehat. Semua telah diatur. Melalui apa? Melalui hadis-hadis doa. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Mau keluar, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okay. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa amutu wa ilahin nusyur. Bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Ketika bepergian, Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifah fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minadh dhabna wal kabatu fil munkala. Ketika kita minta rezeki, kita berkata, ya Razzaq, ya Malikal Mulki, tu'til mulka man tasha. Doa-doa ini sebetulnya mengingatkan kepada setiap bagian-bagian tubuh manusia. Minta perlindungan kepada Allah. Ketika mulut akan makan, maka Nabi ajarkan, ucapkan doa, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi makanan yang kami makan ini. Allah bilang tidak. Tidak ada berkah itu makanan, sekalipun kau minta kepada aku. Kenapa begitu ya Allah? Karena di situ kau cari yang halal, tapi kau tidak keluarkan haknya orang. Karena tidak ada zakat dan sedekah. Keluarkan dulu zakat dan sedekah, baru yang tersisa itu ada berkahnya. Ketika kau ucapkan Allahumma barik lana, maka makananmu sudah ada berkahnya, Allah tambahkan keberkahan itu. Karena tidak ada lagi hak fakir miskin yang terselip di antara butiran-butiran nasi tadi. Bisa paham? Ketika kita mau tidur, kita ucapkan Bismikallahumma ahya wa amut. Pak, setiap doa yang diawali dengan bismillah berarti ada bahaya di situ. Ada bahaya. Mau makan baca bismillah. DP bahaya tatigo. Masuk boleh, keluar dim boleh. Oke. Dia masuk keluar aman, tapi kolesterol naik, darah tinggi naik, dan sebagainya. Tidak ada rasa aman di situ. Maka ucapkan nama Allah bersama situ. Ketika mau tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Kenapa begitu? Karena di tidurmu ada bahaya. Minimal mimpi jahat. Minimal mimpi jahat. Atau boleh tidur sudah boleh bangun. Bangun pagi sudah pindah alam. Ketindisan toh. Mau masuk kamar mandi, kita ucapkan apa? Kita ucapkan tidak boleh di tempat kotor ada nama Allah di situ, tapi kita berkata dengan perlindungan. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'ith,
dari kotoran yang nampak dan kotoran yang tidak nampak. Kotoran yang nampak apa itu? Makanan yang kita kasih masuk, keluar dia dengan aman, tapi kandungan kolesterolnya tinggi dan bisa memperburuk keadaan asam urat. Maka ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala sesuatu yang mudarat. A'udzubika. Oke. Sehingga bisa saja setelah itu kita keluar, tiba-tiba kita keringat dingin. Ternyata Allah sedang menggerakkan organ pencernaan untuk mengeluarkan kolesterol, ya, lemak melalui pembakaran karbon dioksida. Betul tidak? Allah punya cara untuk itu. Ketika kita mau tidur, bismika, gunakan bismika lagi. Coba perhatikan, itu bismillah dalam Al-Quran pada surah Al-Fatihah tidak pakai alif. Saya kasih contoh ya. Ini bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Contohnya saya tulis ya. Dengan coba perhatikan ini. Ini bismillahirrahmanirrahim kan begitu. Ini ada alif tidak antara ba dengan tidak. Tapi kalau pada Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi, muncul ini alif. Ya. Kenapa tidak sama dengan ini? Ini juga bismi, ini juga bismi. Ini bismi, ini juga bismi. Tapi di sini ditulis tidak pakai alif, sedangkan di sini pakai alif. Karena ini bismillah ini yang dipakai untuk mengawali setiap doa-doa yang baik, yang di dalamnya ada kebersamaan Allah. Sehingga huruf alif ini dihapus, antara ba dengan ismun dihapus huruf alif, itu menunjukkan orang yang baca bismillah tidak ada antara dia dengan Allah. Sehingga itu menunjukkan pada huruf ba ini yang menunjukkan arti kebersamaan. Al-ba lil ma'iyah, al-ba lil musahabah, kebersamaan Allah dan Allah menemaninya. Jadi ketika bismikallahumma ahya, dengan namamu ya Allah, itu berarti Allah bersamanya dikala ia tertidur dan Allah juga bersamanya dikala ia terbangun. Itu diisyaratkan dengan tidak adanya alif. Saya paham? Ada pertanyaan? Iya, ini menunjukkan bahwa antara ba dengan ini menunjukkan mesti ada usaha. Iqra bismi rabbikal ladzi. NTP usaha, baca, belajar, pahami dengan nama Tuhanmu. Artinya perbaiki niatmu. Kau belajar, kau sekolah, kau kuliah, perbaiki niatmu. Untuk apa kau menjadi orang yang berilmu kalau engkau punya niat tidak benar? Maka yang berdasi sanggup korupsi, yang berilmu sanggup khianat. Karena itu dia tidak punya niat kepada Tuhan untuk menjadikan ia orang baik. Betul tidak? Saya dipaham. Sehingga itu alif menunjukkan bahwa dia dengan Allah masih ada jarak, kecuali perbaiki niat kepada Tuhan. Jadi Quran itu ditulis itu huruf demi huruf, itu ada maksud-maksud semua. Dan ulama yang faham itu. Ulama yang faham. Makanya kita butuh ulama untuk memahami setiap firman-firman Allah. Bahkan doa-doa pun kita harus pahami. Kemana, untuk apa, bagaimana. Bisa dipahami ini? Oke, ada pertanyaan lagi?
Silakan kamu bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup. Kita tutup dengan ucapan apa? Apa pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit tentang adanya di satu ayat yang mengatakan bahwa dalam menciptakan bumi dan isinya bukan karena engkau Nabi Muhammad. Itu maksudnya gimana itu? Iya. Jadi itu kita dapati pada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa laulaka ma khalaqtu hadzal alam. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Artinya Allah sudah punya rencana. Rencana awal hingga rencana akhir. Jadi Allah ingin menjadikan alam semesta ini tentu ada maksud. Nah, maksud Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertama, semua ciptaannya, semua makhluknya harus tahu dia Tuhan. Tidak boleh tidak, tanpa kecuali. Oke? Semua ciptaan, baik benda mati, benda hidup, sampai benda setengah mati, mesti tahu kalau dia yang menciptakan, Allah. Untuk memperkenalkan Allah kepada makhluk-makhluk ini, Allah tidak perlu berubah wujud untuk menampakkan zatnya kepada makhluk. Karena kalau itu Allah lakukan, Allah sudah tahu ini standar makhluk. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Sekiranya Quran ini belum Allah, ini baru Allah punya firman. Belum Allahnya, baru firmannya Allah yang turun. Seandainya Quran itu, seandainya firman Allah itu kami turunkan di atas satu gunung, kau lihat gunung itu akan hancur lebur, terpecah-pecah. Saking dahsyatnya firman Allah itu. Maka Allah butuh selain benda-benda mati tadi itu, selain benda-benda keras, selain besi, selain gunung, selain apalah, Allah butuh sesuatu yang lebih kuat daripada itu untuk menerima firman-firman Allah, yaitu Quran. Allah menyebut Quran, bukan kitab. Lau anzalna hadzal Quran, bukan kitab-kitab samawi yang lain. Tidak, Allah bilang Quran ini kitab sempurna. Sekiranya kami turunkan di atas gunung, gunung akan hancur. Tapi Allah bilang tidak. Saya harus persiapkan satu makhluk yang punya kemampuan untuk menerima itu. Dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Muhammad namanya. Dari mana bukti bahwa Nabi Muhammad itu mampu menerima Quran 30 juz? Terbukti ketika Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Malaikat Jibril hanya bisa sampai di Sidratil Muntaha. Tidak bisa terus ketemu dengan Allah Rabbul Jalil. Nabi disuruh naik sendiri. Ketika Nabi naik ke Rafrafil A'la, Nabi ucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemuliaan, ucapan, keberkahan semua adalah milik Allah. Allah jawab dengan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yang memberikan rahmat, Allah yang memberikan berkah, Allah memberi salam kepada hambanya yang ia pilih untuk menerima kalam Allah. Faham? Nabi ketika mendengar salam dan rahmat Allah itu kepadanya, Nabi manusia yang tidak lupa diri. Nabi tidak pernah lupa kepada siapapun. Nabi ingat umatnya. Nabi berkata, wa alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, rahmatmu, berkahmu, salammu yang kau berikan kepadaku. Karena redaksi ayat bunyi begitu. Ya ayuhan nabi, kan begitu. Assalamu alayka ya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya Allah yang Allah berikan di hadapan Nabi Muhammad ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Malaikat tidak sanggup untuk sampai ke tingkat Rafraful A'la. Tapi Nabi sanggup untuk sampai. Karena Allah telah jadikan tubuh Nabi itu lebih kuat dan lebih dahsyat daripada alam semesta ini. Itu yang dimaksud laulaka ma hadzal
ma khalaqtu hadzal alam. Kalau bukan engkau, saya tidak ciptakan ini alam. Artinya kalau mau dikatakan secara kasar, alam semesta ini ada di bawah kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar Allah Tuhan semesta alam Rabbul Jalil, Khaliqasy syamsa wal qamar, Khalaqa Rabbas samawati wal ard, mengucapkan salam seperti itu. Nabi tidak lupa diri. Nabi mengatakan, wa alaina wa ala ibadillahi salihin. Untuk kami, salammu itu, berkahmu itu, rahmatmu itu ya Allah. Dan berikan pula kepada hamba-hambamu yang saleh dari kalangan umat. Makanya setiap orang salat selalu diingatkan tentang dialog Allah dengan Nabi. Ketika orang tidak salat, maka dia lupa diri. Bisa paham ini? Dia lupa akan segala-galanya. Jadi minimal 5 waktu juga. Biasanya bikin tulah yang lain. Yang penting masih ada DP waktu. Daripada ada waktu. Bisa dipaham? Boleh? Paham ini? Oke. Ada lagi? Silahkan. Cukup? Pak Imam? Imam besar di Masjid Kecili? Di mana? Iya, imam besar di Masjid Kecil. Kalau ini imam kecil di Masjid Besar. Ini imam besar di Masjid Kecil. Ada pertanyaan? Tanya saja, Ustaz, bagaimana dia punya hikmah itu pengaruh senyum kuda terhadap pertumbuhan jagung? Bisa paham? Oke, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Pak Imam.